Oke, baik, kembali lagi bersama saya di channel Vitalia Imul. Di sini saya akan membahas materi penelitian sosial, materi sosiologi kelas 1 SMA. Oke, langsung saja ke materinya. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu penelitian sosial. Yang pertama, pengertian penelitian sosial. Mungkin di antara kamu sudah pernah melakukan penelitian sosial atau sudah pernah melihat contoh penelitian sosial. Nah, di sini saya akan membahas materinya dan sekaligus mengajak kamu untuk membahas lebih jauh. Silakan simak video ini sampai akhir. Pengertian penelitian sosial. Berikut ini adalah beberapa pengertian penelitian sosial yang dirangkum berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Suejono Suekanto. Beliau adalah seorang sosiolog Indonesia, mendefinisikan penelitian sosial sebagai penelitian yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan analisis dan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta masalah yang disuruti dan kemudian diusahakan pemecahannya. Yang kedua, menurut Pauline Fillon, beliau mendefinisikan penelitian sebagai usaha ilmiah dengan metode logis dengan tujuan menemukan fakta dan menganalisis urutan, kaitan, penjelasan, dan hukum alam yang mengaturnya. Itulah beberapa definisi penelitian sosial dari para ahli. Nah, selanjutnya, sebelum memulai penelitian, teman-teman juga harus mengetahui kriteria yang menjadi ciri penelitian sosial. Yang pertama, penelitian sosial itu harus memiliki tujuannya. Yang kedua, mencakup kegiatan terencana dan sistematis. Yang ketiga, bersifat ilmiah atau empiris. Yang keempat, menggunakan analisis logis. Yang kelima, objek penelitian merupakan gejala dan fakta sosial. Yang keenam, proses pencarian data dilakukan secara objektif. Yang ketujuh, proses penelitian dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedelapan, disertai instrumen penelitian. Yang kesembilan, memerlukan manajemen waktu. Yang ke-10, melakukan kontrol. Dan yang terakhir adalah menghasilkan kesimpulan atau generalisasi. Nah, saya akan membahas satu persatu yang berkaitan dengan ciri-ciri penelitian sosial ini. Yang pertama adalah memiliki tujuan penelitian. Sebuah kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Misalnya, untuk memperoleh jawaban atas beberapa pertanyaan atau untuk memperoleh informasi baru. Dengan adanya tujuan penelitian, seseorang peneliti dapat fokus saat melaksanakan kegiatan dan tercegah dari pemikiran bercabang saat menemukan fenomena-fenomena baru yang terjadi di masyarakat. Nah, itu dia penjelasan dari ciri-ciri penelitian sosial yang pertama. Yang kedua, yaitu mencakup kegiatan terencana dan sistematis. Penelitian harus disusun berdasarkan metode ilmiah yang terencana, sistematis, dan juga tepat sasaran. Hal ini penting dilakukan agar penelitian yang dilakukan dapat diperjelas kebenarannya. Yang ketiga, bersifat ilmiah atau empiris. Objek penelitian harus dapat diteliti dengan metode ilmiah tertentu dan harus benar-benar terjadi dan terdapat dan memang benar-benar terjadi di masyarakat. Sehingga penelitian tersebut bersifat ilmiah dan juga empiris. Proses penelitian juga wajib dilaksanakan dengan rasional dan objektif.
sesuai dengan standar penelitian ilmu pengetahuan, sehingga hasil penelitian tersebut dapat diterima dengan akal sehat. Nah, yang keempat, menggunakan analisis yang logis. Seluruh data dalam sebuah penelitian wajib dianalisis berdasarkan teori yang sudah dipilih sebagai landasan penelitian tersebut. Dengan demikian, analisis yang dilakukan oleh peneliti bersifat logis. Yang kelima, objek penelitian merupakan gejala dan fakta sosial. Sebuah penelitian pasti memiliki tema spesifik sesuai dengan ilmu pengetahuan yang melandasinya. Penelitian tentu saja akan meneliti mengenai fenomena sosial lengkap dengan gejala dan fakta sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, yang berikut, proses pencarian data dilakukan secara objektif. Dalam melaksanakan penelitian sosial, setiap peneliti atau teman-teman sebagai peneliti, teman-teman harus wajib memiliki sikap objektif dan bersikap netral dalam melakukan pencarian data. Hal ini penting dilakukan oleh setiap peneliti agar data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ada, bukan fiktif. Nah, yang berikut, ciri-ciri penelitian sosial yang berikut adalah proses penelitian dilakukan secara berkelanjutan. Sebagaimana pada umumnya sebuah penelitian, penelitian sosial juga membutuhkan proses yang dilakukan berdasarkan penyusunan rancangan penelitian atau proposal penelitian yang sudah dibuat sebelumnya. Hal ini penting untuk dilakukan oleh setiap peneliti, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan. Yang berikut disertai instrumen penelitian. Teman-teman, dalam penelitian sosial, ada beberapa instrumen penelitian yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mengumpulkan data. Misalnya, kuesioner, handycam, tape recorder, dan pedoman wawancara. Semua instrumen tersebut berperan penting dalam membantu peneliti memperoleh data sesuai dengan topik penelitian yang dilakukannya. Nah, ciri-ciri penelitian sosial yang berikut adalah memerlukan manajemen waktu. Teman-teman harus mampu memanajemen waktu ketika melakukan sebuah penelitian. Sebuah penelitian sosial membutuhkan manajemen waktu, sehingga peneliti atau teman-teman sebagai peneliti ke depannya dapat menentukan estimasi waktu yang ia butuhkan dalam melaksanakan penelitian teman-teman. Manajemen waktu juga membantu peneliti mengkoordinasikan waktu penelitiannya secara proporsional. Nah, ciri-ciri penelitian sosial yang berikut yaitu melakukan kontrol. Sebuah penelitian sosial yang baik, khususnya dalam kegiatan penelitian eksperimen atau uji coba, akan melakukan kontrol dalam bentuk pembatasan variabel penelitian, agar variabel lain yang terkadang muncul tidak akan mempengaruhi hasil penelitian. Yang berikut, menghasilkan kesimpulan atau generalisasi. Ini adalah ciri-ciri penelitian sosial yang terakhir. Menghasilkan kesimpulan atau generalisasi. Setelah sebuah penelitian dilakukan melalui serangkaian proses, penelitian tersebut harus menghasilkan kesimpulan atau generalisasi. Namun, hal ini tidak berlaku dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, setiap peneliti harus dapat menghindari generalisasi, karena penelitian jenis ini dilakukan dalam lingkup yang lebih kecil dan kontekstual. Nah, topik yang akan kita bahas berikutnya yaitu tujuan penelitian sosial. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sampai di sini sudah paham mengenai ciri-ciri penelitian sosial? Nah, karena bersifat mencari dan memecahkan permasalahan sosial, penelitian ini tentu memiliki tujuan. Berikut saya jelaskan beberapa tujuan penelitian sosial, antara lain, yang pertama, mendefinisikan fenomena yang ada di masyarakat. Penelitian sosial bertujuan untuk mendefinisikan dan meneliti fenomena sosial yang biasa terjadi dalam masyarakat.
Fenomena ini biasanya muncul karena adanya perubahan bentuk sosial dalam suatu masyarakat, baik karena perkembangan teknologi, adat istiadat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Fenomena sosial diteliti tidak hanya fenomena yang menuai kontroversi, melainkan masalah sosial yang dihadapi masyarakat, sehingga membutuhkan pemecahan masalah. Contoh fenomena sosial yang ada di masyarakat adalah fenomena kepadatan penduduk, fenomena kenakalan remaja, fenomena mudik menjelang lebaran, dan lain sebagainya. Nah, tujuan penelitian sosial yang kedua adalah memperkirakan fenomena baru yang dapat terjadi. Penelitian sosial juga dilakukan agar kita dapat memperkirakan fenomena-fenomena baru yang dapat terjadi di masa depan. Apabila fenomena tersebut berpotensi membahayakan kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka fenomena ini harus dapat dicegah sedini mungkin. Contoh dari fenomena yang mungkin terjadi di masa depan adalah fenomena sosial media. Fenomena ketimpangan sosial yang terjadi selama pandemi, hingga fenomena politik antara suku dan agama yang masih sangat sering terjadi sekarang ini. Nah, tujuan penelitian sosial yang ketiga adalah menjelaskan hubungan antara fenomena. Penelitian sosial tidak hanya meneliti mengenai fenomena tunggal, tetapi juga dapat meneliti hubungan antar fenomena yang ada. Hubungan antar fenomena ini disebut sebagai interrelasi, yang menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara fenomena sosial dengan kehidupan sosial. Contohnya adalah fenomena masalah kesehatan pernafasan yang dialami kelompok masyarakat pesisir di sebuah daerah di Indonesia. Nah, tujuan penelitian sosial yang berikut adalah mengembangkan program atau teknik tertentu. Teman-teman, di sini penelitian sosial membutuhkan metode penelitian yang tepat agar penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang tepat dan juga akurat. Metode penelitian yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial adalah metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian sosial, peneliti dapat mengembangkan program atau teknik baru sesuai dengan pengembangan alat ukur yang digunakan. Nah, tujuan penelitian sosial yang berikut adalah memiliki tujuan praktis. Setiap penelitian harus dapat memiliki manfaat langsung atau tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Jenis penelitian yang menekankan pentingnya tujuan praktis biasanya adalah dengan menggunakan metode applied research yang memang dilakukan dengan suatu tujuan, misalnya menentukan harga produk dan jalur distribusi produk dari sebuah perusahaan. Nah, tujuan penelitian sosial yang berikut adalah memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Teman-teman, setiap penelitian dilakukan agar dapat ditemukannya suatu pengetahuan baru yang berisi informasi baru dan pembelajaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian juga halnya dengan penelitian sosial, yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru mengenai fenomena-fenomena sosial yang sebelumnya sudah ada atau sudah terjadi di masyarakat. Nah, tujuan penelitian sosial yang berikut adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Selain untuk memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum ada, penelitian juga dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan subjek penelitian. Dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui dan mempelajari lebih dalam mengenai subjek dalam penelitian tersebut. Tujuan penelitian sosial yang terakhir adalah menguji kebenaran dari ilmu pengetahuan. Penelitian juga dilakukan untuk menguji kebenaran dari ilmu pengetahuan. Teman-teman, bila dalam penelitian tersebut kebenaran dari penelitian sebelumnya terbantahkan, maka kebenaran baru dalam penelitian yang sedang sudah dilakukan akan menjadi kebenaran baru dalam ilmu pengetahuan yang terkait. Nah, topik yang akan kita bahas berikutnya adalah manfaat penelitian sosial. Ada sejumlah manfaat yang dihasilkan dari sebuah penelitian sosial, di antaranya yang pertama,
menjadi salah satu cara untuk menemukan kemungkinan terbaik dalam memecahkan suatu masalah sosial. Yang kedua, menganalisa gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, memprediksi kondisi yang belum ada berdasarkan fakta sosial yang sedang dihadapi. Yang keempat, mencari sebab akibat dari permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kelima, mengetahui keberhasilan atau pencapaian suatu program kerja. Yang terakhir, memberikan sumbangan pemikiran agar penelitian dapat mendorong progres perubahan. Oke, itu adalah penjelasan mengenai manfaat penelitian sosial. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis penelitian sosial. Penelitian sosial dibagi menjadi beberapa jenis, teman-teman. Jenis ini dibagi berdasarkan beberapa hal. Nah, biar teman-teman paham, yuk kita bahas apa saja jenis-jenis penelitian sosial dan apa saja hal yang mendasari perbedaan dari jenis-jenis penelitian sosial tersebut. Nah, yang pertama, berdasarkan hasil yang diperoleh, yaitu terdiri dari penelitian dasar, yaitu penelitian murni yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua, penelitian terapan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan untuk membantu memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta diarahkan untuk penggunaan secara praktis dalam kehidupan. Yang ketiga atau yang terakhir, penelitian evaluasi. Penelitian yang dilakukan untuk mengukur hasil atau dampak dari suatu aktivitas, program atau proyek dengan cara membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan bagaimana cara pencapaiannya. Nah, jenis-jenis penelitian sosial berdasarkan metode yang digunakan, yaitu yang pertama, penelitian historik. Penelitian historik yaitu penelitian yang berupaya mengkaji peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, seperti mengkaji peristiwa-peristiwa bersejarah. Yang kedua, penelitian survei. Penelitian survei yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai individu atau kelompok melalui wawancara, angket, atau mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Yang ketiga, penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang memanipulasi atau merekayasa, mengatur situasi alamnya menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yang berikut, penelitian observasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Nah, teman-teman, topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah metode penelitian sosial. Dalam penelitian sosial, terdapat dua jenis prosedur atau cara yang dapat ditempuh peneliti untuk mendapatkan penjelasan mengenai gejala sosial yang ada di masyarakat. Dua metode penelitian tersebut dapat saya jelaskan. Nanti ketika teman-teman adalah seorang peneliti, teman-teman akan menerapkan atau menggunakan dua metode penelitian sosial ini untuk digunakan dalam meneliti masalah atau fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, dua metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berdasarkan data numerik atau data dalam bentuk angka berupa grafik, angka, tabel. Jadi, sekalipun penelitian kuantitatif menggunakan wawancara terbuka, hasil narasi dari wawancara tersebut diubah menjadi angka melalui proses coding atau kuantifikasi. Nah, teman-teman, dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen seperti formulir survei, kuesioner, dan alat polling yang sudah dirancang sebelum peneliti turun ke lapangan. Nah, teman-teman adalah seorang peneliti. Nah, teman-teman harus menyiapkan atau
harus menggunakan instrumen seperti formulir survei. Teman-teman harus menyiapkan formulir survei dan juga kuesioner dan alat polling yang sudah dirancang agar lebih memudahkan teman-teman untuk meneliti fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lapangan, atau memudahkan teman-teman untuk turun ke lapangan untuk meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, saat proses pengumpulan data dilakukan, teman-teman atau peneliti akan fokus pada isi instrumen penelitian, sehingga unsur subjektivitas dari peneliti akan sangat minim dan data penelitian akan bersifat objektif. Metode penelitian kuantitatif yang sering digunakan oleh peneliti adalah penelitian longitudinal atau penelitian survei dan juga penelitian cross-seksional. Contoh penelitian sosial yang menggunakan metode penelitian kuantitatif ini adalah partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Jadi, partisipasi pemilih pemula dalam pemilu ini, teman-teman, itu adalah contoh penelitian sosial yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Oke, metode penelitian sosial yang kedua adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data naratif atau kata-kata. Setelah peneliti mendapatkan data naratif dari proses pengumpulan data, peneliti atau teman-teman akan menginterpretasikan semua data tersebut. Nah, dalam penelitian kualitatif, proses pengolahan data juga dapat dilakukan melalui coding, tapi bukan untuk menilai data tersebut, melainkan untuk melihat pola jawaban dari informan atau pihak atau masyarakat yang memberikan informasi kepada peneliti. Perbedaan yang paling menonjol antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah penelitian kualitatif tidak dimulai dari asumsi teoritis ataupun hipotesis. Dalam mengumpulkan data, penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode wawancara dan observasi. Melalui dua metode tersebut, peneliti mengumpulkan data naratif dari informan dan kondisi lapangan berupa koleksi cerita. Dalam proses pengumpulan data ini, unsur subjektif peneliti memegang peranan penting karena peneliti bertugas menginterpretasi data naratif yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Nah, teman-teman, selama proses pengumpulan data, biasanya peneliti menggunakan panduan wawancara. Teman-teman harus menyiapkan buku catatan, tape recorder, atau instrumen lainnya untuk mencatat atau merekam narasi dari informan di lapangan. Beberapa contoh metode penelitian kualitatif adalah fenomenologi, etnografi, dan juga studi kasus. Contoh penelitian sosiologi yang menggunakan metode penelitian kualitatif adalah melihat hubungan antara ibu yang single parent dengan anak dalam lembaga keluarga. Penelitian seperti ini biasanya akan melihat perhatian ibu yang single parent ini kepada anaknya untuk melihat tingkat perubahan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat yang modern sekarang. Nah, itulah pembahasan materi sosiologi kelas 10 mengenai penelitian sosial. Semoga materi yang saya jelaskan bisa menjadi referensi belajar teman-teman. Khusus buat teman-teman yang ingin mendapatkan akses materi belajar menarik lainnya, silakan simak atau lihat video saya selanjutnya.